Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sarinisi dengan NIM 250201020404 dengan rekan saya. Saya Arbi Suryatri Atmaja dengan NIM 250201020405. Kami dari kelompok 6 MJ510, mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai bisnis model kanvas pada Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan salah satu brand kopi lokal yang berdiri dari tahun 2017. Perusahaan ini hadir dengan konsep Grab and Go Coffee yang menyajikan kopi berkualitas dari biji kopi Indonesia dengan harga yang terjangkau. Melalui inovasi digital dan pelayanan yang cepat, Kopi Kenangan mampu menarik minat konsumen muda dan pekerja perkotaan. Dengan analisis bisnis model kanvas digunakan untuk menggambarkan bagaimana Kopi Kenangan menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai dari bisnisnya, sehingga kita dapat memahami strategi Kopi Kenangan dalam mengembangkan bisnis kopi modern yang efisien dan kompetitif di Indonesia. Tujuan menganalisis bisnis model kanvas adalah untuk mengetahui dan memahami model bisnis yang dijalankan secara menyeluruh, menganalisis bagaimana Kopi Kenangan menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai dari produknya, mengidentifikasi kekuatan dan strategi utama yang membuat Kopi Kenangan berhasil bersaing di industri kopi, menjadi dasar dalam mengembangkan inovasi dan strategi bisnis agar Kopi Kenangan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Memberikan gambaran bagi pelaku usaha lain tentang cara membangun bisnis kopi modern yang efektif dan efisien. Bisnis model kanvas sendiri terdiri dari 9 elemen, yaitu Key Partners, Key Activities, Key Research, Customer Relationship, Cost Structure, Value Proposition, Channel, Customer Segments, dan Revenue Stream. Yang pertama ada Key Partners dari Kopi Kenangan. Terdiri dari petani kopi lokal yang bertugas untuk memasok biji kopi berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada jasa ekspedisi yang bertugas untuk mendistribusikan bahan baku dan produk antar gerai atau ke pelanggan. Kemudian ada supplier bahan dan kemasan. Mereka menyediakan bahan tambahan seperti susu, gula, dan kemasan minuman. Kemudian ada platform pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay yang memudahkan transaksi para pelanggan. Kemudian ada media sosial dan platform digital bertugas sebagai mitra dalam pemasaran. Contohnya ada TikTok Shop. Kemudian ada distributor minuman kemasan. Mereka menyalurkan produk ready to drink Kopi Kenangan ke berbagai minimarket dan gerai. Dan terakhir ada investor dan mitra franchise. Mereka mendukung pengembangan modal, ekspansi, dan pembukaan cabang baru. Selanjutnya, Key Activities. Yang pertama, penyediaan bahan baku, memastikan ketersediaan biji kopi dan bahan pendukung berkualitas dari petani dan pemasok lokal. Pembuatan dan penyajian minuman dilakukan dengan standar operasional yang konsisten di setiap gerai. Riset pasar, memahami tren dan selera konsumen dalam mengembangkan menu baru. Selanjutnya, pemasaran dan promosi melalui media sosial, aplikasi digital, dan kerjasama dengan influencer. Pelatihan karyawan dan barista, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga cita rasa khas. Selanjutnya, manajemen gerai, pengawasan operasional, kebersihan, dan pelayanan pelanggan di setiap outlet. Lalu ada Key Researches, yaitu resep dan formula kopi yang khas. Ini menjadi aset utama yang membedakan produk dengan kompetitor melalui cita rasa unik dan otentik. Lalu, hubungan dengan petani dan supplier. Kopi Kenangan memastikan pasokan bahan baku berkualitas dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Kemudian, aplikasi dan sistem digital mendukung operasional bisnis, pemesanan online, serta analisis data pelanggan. Kemudian ada gerai fisik. Ini menjadi tempat utama interaksi dengan
pelanggan, dan pusat pengalaman menikmati kopi. Lalu ada barista dan staf yang terlatih. Kopi Kenangan menjamin kualitas penyajian dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang terakhir, ada tim layanan pelanggan. Mereka bertugas menangani masukan dan keluhan untuk menjaga kepuasan serta loyalitas konsumen. Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama, kopi berkualitas. Kopi Kenangan menggunakan biji kopi pilihan dari petani lokal untuk menghasilkan cita rasa yang terbaik. Lalu, konsep cepat dan efisien. Kopi Kenangan menghadirkan pelayanan cepat dengan sistem pemesanan praktis agar pelanggan tidak perlu menunggu lama. Lalu, konsistensi rasa di setiap outletnya. Mereka menjamin standar rasa dan kualitas yang sama di setiap gerai yang mereka miliki. Lalu, ada rasa khas Indonesia. Mereka menonjolkan karakter cita rasa Nusantara sebagai identitas utama produk mereka. Lalu, ada harga yang kompetitif. Kopi Kenangan menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas produknya. Selanjutnya, customer relationship, yaitu membership, program keanggotaan dengan berbagai keuntungan eksklusif. Grab and Go, konsep layanan cepat bagi pelanggan. Benefit di aplikasi, memberikan promo, poin, dan hadiah khusus melalui aplikasi untuk menarik serta mempertahankan pelanggan. Customer service, layanan bantuan responsif untuk menampung pertanyaan dan keluhan. Yang terakhir, interaksi di media sosial, aktif berkomunikasi dengan pelanggan melalui platform digital. Selanjutnya, customer segment, Kopiholik, pencinta kopi sejati yang mencari cita rasa khas dan konsisten di setiap cangkir. Selanjutnya, pekerja kantoran, konsumen yang membutuhkan kopi praktis dan berkualitas untuk menunjang produktivitas kerja. Mahasiswa, segmen muda yang mencari tempat nyaman untuk belajar, bersosialisasi, atau sekedar menikmati kopi. Selanjutnya, basic konsumen, pelanggan umum yang mengkonsumsi kopi sebagai bagian dari rutinitas harian. Pengguna food delivery, konsumen yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memesan kopi secara online. Pekerja work from cafe, profesional yang memilih bekerja di kafe untuk suasana lebih produktif dan santai. Ada cost struktur dari Kopi Kenangan. Yang pertama, untuk pengembangan aplikasi. Biaya ini digunakan untuk pembuatan serta pembaruan fitur di aplikasi mobile mereka. Kemudian ada biaya operasional untuk sewa gerai di lokasi yang strategis. Kemudian ada biaya pembelian bahan baku seperti biji kopi, susu, gula, dan bahan baku pendukung untuk menjaga kualitas produk mereka. Lalu untuk pelatihan karyawan dan barista, ini merupakan investasi guna untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga standar pelayanan mereka. Lalu untuk logistik dan distribusi, pengeluaran ini diperuntukkan untuk pengiriman bahan baku dan produk ke berbagai outlet. Lalu untuk gaji karyawan, pengeluaran ini rutin untuk barista, staf operasional, dan manajemennya. Lalu maintenance, ini merupakan pengeluaran guna pemeliharaan peralatan, mesin, dan fasilitas gerai agar tetap optimal. Yang terakhir ada promosi dan iklan digital. Ini merupakan anggaran untuk kegiatan pemasaran di media sosial dan platform digital. Selanjutnya ada channel yang terdiri dari media sosial. Bisa dilihat di Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Kemudian ada aplikasi mobile, yaitu Kenangan App. Kemudian ada outlet yang tersebar di berbagai kota dan tempat strategis lainnya. Kemudian ada delivery app atau aplikasi pengantaran makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang terakhir, revenue stream, penjualan minuman kopi, sumber utama pendapatan melalui berbagai varian kopi dan non-kopi, penjualan makanan, roti, kue, dan cemilan pendamping kopi, produk ready to drink, kopi kemasan siap minum yang dijual di toko dan minimarket, event atau kerjasama sebagai promosi,
mendukung pendapatan tambahan dan branding, penjualan merchandise, tumbler, gelas, dan pakaian bermerek dari Kopi Kenangan. Sistem franchise memberikan peluang mitra membuka cabang baru dengan pembayaran biaya lisensi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.